Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjut cerita yang sebelumnya, sebuah kisah pendakian ke Gunung Puntang oleh 3 sahabat bersama satu orang misterius yang bernama Gondo, yang ternyata jelmaan dari Raja Jin Gondoruo. Nah, bagaimana nasib dari ketiga sahabat ini? Apakah mereka berhasil selamat atau harus mampir dulu ke kerajaan gaib? Kita langsung simak saja kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tole terus berjalan dengan cepat, bermaksud untuk kembali ke gua itu. Dia tidak menyerah dan akan mencobanya kembali untuk menembus alam gaib tersebut. Setelah 1 jam dia berjalan dalam hutan, akhirnya Tole pun sudah kembali sampai di mulut gua. Namun langkahnya terhenti dengan pandangan mata kosong memikirkan sesuatu. Kenapa gua ini terlihat lain? Ucapnya pelan memandangi mulut gua yang nampak lebih bersih tanpa semak-semak. Udahlah, sebaiknya aku jauhkan dulu perasaan-perasaan seperti itu, gumamnya untuk segera menepis kecurigaan. Jalan masuk menuju gua tersebut kini terlihat lebih bersih. Tanah hitam dan bebatuan terlihat jelas, seolah jalanan tersebut seringkali dilalui orang. Tidak seperti sebelumnya, mulut gua banyak ditumbuhi semak dan terhalang pepohonan kecil. Di kesunyian yang gelap, dengan tekad bulat, Tole melanjutkan penjelajahannya di dalam gua dengan langkah yang hati-hati. Semakin dia masuk ke dalam gua, kegelapan semakin pekat. Suara-suara semakin jelas menggema ke lorong gua, sehingga menciptakan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah lorong bercahaya redup. Cahaya itu tampak aneh, seperti tidak berasal dari dunia ini. Tole berhenti sejenak, memeriksa setiap detail lorong tersebut dengan seksama. Dia merasakan adanya energi kuat yang menariknya ke dalam lorong. Dengan hati yang penasaran, Tole mulai melangkah masuk dengan perlahan. Dia menyadari bahwa ini mungkin jalan menuju dunia jin yang disebut-sebut oleh para orang sakti yang ditemuinya. Setiap langkah yang diambil Tole terasa berat, aura di sekitarnya semakin pekat. Namun tekadnya tidak goyah. Dia mengingat doa-doa yang diajarkan oleh Abah Anom, dan dalam setiap langkah dia mengucapkan doa-doa tersebut untuk melindungi diri. Tiba-tiba, Tole merasakan kehadiran seseorang di depannya. Di tengah lorong, berdiri seorang pria berwajah dingin mengenakan pakaian hitam pekat. Tatapannya tajam penuh kebencian. "Siapa kau?" tanya makhluk itu dengan suara serak. "Mengapa kau mengusik tempatku?" tambahnya lagi. Tole menatap makhluk itu dengan tegas. "Aku datang untuk menyelamatkan teman-temanku. Raja kalian telah membawa mereka ke dunia yang bukan milik mereka," jawab Tole yang sudah yakin jika mereka adalah jin dari kerajaan itu. Makhluk itu tertawa dingin. Tampaknya dia sudah tahu maksud perkataan Tole. "Mereka sudah jadi milik raja kami. Kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka, bahkan jika kau mencoba," jawab sosok tersebut memperingatkan Tole. "Pulanglah. Aku tidak ingin banyak lagi manusia yang menyalahkanku jika aku menghilangkan nyawa kalian." "Tidak, aku tidak akan mundur. Aku hanya akan berhenti setelah menemukan mereka," bantah Tole yang sudah punya tekad yang bulat. "Maaf, aku harus mencegahmu. Memang itu hakmu untuk menolong mereka. Tapi kau juga harus tahu, setiap ada kejadian di hutan ini, aku dan bangsakulah yang selalu disalahkan. Padahal aku bukanlah salah satu dari mereka.
Ujar sosok itu lagi yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa dia bukan bagian dari kerajaan jin itu. Maksudmu? Lalu kau ini siapa? Aku Ki Wangsa. Ki Wangsa? Bukankah kau? Ujar Tole terlihat kaget karena sebelumnya sudah pernah mendengar nama tersebut. Ya, aku juru kunci gunung ini. Tetapi inilah sebenarnya wujud asliku. Aku sengaja menyamar jadi manusia. Tapi semua itu aku lakukan hanya untuk kebaikan. Aku tidak mau bangsamu mencari orang-orang yang hilang di gunung ini. Dan aku selalu membantu mereka agar tidak terjadi yang lebih parah lagi. Maka dari itu, aku menyuruhmu kembali. Ujar Ki Wangsa memotong perkataan Tole. Baiklah, aku akan kembali. Tapi bisakah aku menolongku untuk mencari mereka? Ujar Tole yang berharap bahwa sosok itu bisa membantunya. Terlambat. Aku tahu orang-orang yang kau cari sudah keluar dari hutan ini. Tapi mereka sudah ada di dimensi lain. Dan itu sangat tidak mungkin untuk kembali. Jawab Ki Wangsa yang mengetahui di mana Yuyun dan kedua temannya berada. Apa maksudmu? Bukankah kerajaan itu juga berada di alammu? Ujar Tole lagi yang merasa jin itu berusaha membodohinya. Tentu saja. Kau benar. Kerajaan itu ada di alamku. Tapi aku bukan bagian dari mereka lagi. Aku tidak mungkin sanggup untuk membawa mereka pulang. Baiklah, jika kau tidak sanggup, izinkan aku meminjam jalan ini untuk pergi ke sana. Namun, alih-alih kembali bicara, Ki Wangsa dengan cepat menyerang Tole dengan ilmunya. Tole terkejut dan langsung bertindak. Dia menghindar dengan cepat. Pertarungan pun terjadi dengan sengit dan penuh ketegangan. Dentuman pun terdengar menggema saat ilmu mereka menghantam dinding goa yang gelap. Seketika, percikan-percikan pun terlihat sangat jelas menerangi lorong goa yang gelap. Tole tidak gentar menghadapi serangan mendadak dari Ki Wangsa. Dengan refleks cepat, dia menghindar dari setiap serangan dan terus mempertahankan diri. Serangan-serangan Ki Wangsa sangat kuat dan cepat. Namun Tole yang sudah terlatih mampu menangkis dan menghindari serangan tersebut dengan keahlian yang dimilikinya. Rupanya kau memiliki ilmu yang mumpuni, gumam Ki Wangsa. Melihat kesaktian pada diri Tole yang tidak biasa, Ki Wangsa pun semakin meningkatkan serangannya dengan ajian lainnya. Bahkan dia pun mencoba mengeluarkan ilmu terbaik yang dimilikinya. Ki Wangsa berteriak untuk melepaskan serangan dengan kekuatan penuh. Tole pun berteriak. Dia melompat menghindar dan melepaskan serangan balik pada lawannya. Pertarungan terjadi semakin sengit. Tole dengan kepiawaiannya dapat dengan mudah menghindari. Bahkan Ki Wangsa tampak berkali-kali hampir celaka terkena serangan balasan dari Tole. Lambat laun, serangan Ki Wangsa semakin melemah, menandakan bahwa dia semakin merasa kewalahan. Sepertinya aku sudah menemukan orang yang tepat. Aku yakin kekuatan anak ini akan sangat membantuku, gumam Ki Wangsa, entah apa maksudnya. Ki Wangsa akhirnya berhenti menyerang, menarik nafas panjang. Hentikan, teriak Ki Wangsa saat Tole akan mengeluarkan ilmunya. Kenapa? Kau takut? Tanya Tole dengan wajah yang masih bernafsu. Ki Wangsa tersenyum seolah menyembunyikan sesuatu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau benar-benar kuat. Dan setelah melihat ilmu yang ada padamu, aku yakin kau akan mampu menghadapi mereka. Meskipun sebenarnya aku masih ragu, kau bisa kembali atau tidak. Maksudnya? Tanya Tole terlihat berhati-hati dan mencurigai siasat jin itu. Aku hanya menjajal ilmumu. Aku harus memastikan bahwa kau bukan hanya punya tekad, tapi ilmu yang kuat. Jawab Ki Wangsa menjelaskan bahwa dia bukan bermaksud untuk menyerang untuk menghabisi Tole. Baiklah, sekarang beritahu aku, kemana arah yang benar menuju kerajaan itu? Ujar Tole yang sudah tidak sabar ingin segera menyelamatkan mereka. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sekali lagi aku peringatkan,
bahwa tindakan ini sangat berbahaya dan aku tak bisa menjamin keselamatanmu, ujar Ki Wangsa kembali mewanti-wanti. Tole mengangguk tegas. Aku siap menghadapi segala resikonya. Yang penting aku harus menyelamatkan teman-temanku, ujar Tole. Anak muda, semangatmu luar biasa. Tapi dengarkan aku dulu. Dahulu aku adalah Mahapatih di kerajaan itu, sebelum akhirnya kerajaan itu diserang oleh seseorang dari bangsa manusia. Bangsamu yang serakah dan haus dengan harta dan kekuasaan. Dia berhasil menguasai kerajaan kami dengan kekuatan mantra yang sangat sakti. Setelah berhasil menghabisi raja kami dan beberapa ratus para pengawal, tibalah giliranku untuk dihabisi. Tapi aku berhasil kabur dan terusir dari sana. Oh, jadi kau berniat memanfaatkanku untuk membalas dendam? Tanya Tole yang curiga. Tentu saja. Tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku menginginkan kerajaan itu lenyap selamanya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi korban berikutnya, jawab Ki Wangsa, seolah dia ingin memberitahukan apa maksudnya. Baiklah, jika maksudnya demikian, aku akan ikut, ujar Tole mengangguk setuju. Tapi, apakah kau tidak punya bala bantuan? Mungkin jin-jin lain yang kini bersamamu? Tanya Tole berharap Ki Wangsa bisa memberinya bantuan lebih. Tentu saja, dan mereka akan ikut bersama kita. Mereka sebagian banyak berasal dari golongan jin korin, dari bangsamu yang mati terbunuh dan aku pelihara. Namun sebagian banyak jin korin dari para korban malah berbalik mengabdi di kerajaan karena mereka takut atas hukuman. Perlu kau ketahui juga, aku sebenarnya sudah membantu ketiga temanmu, namun aku gagal dan malah membuat 2 anak buahku tertangkap. Baiklah Ki, sekarang apa rencana kita? Aku akan mengikuti arahanmu, karena aku yakin kau lebih tahu daripada aku. Baguslah, itulah yang aku harapkan. Satu hal yang aku ketahui dan ini menjadi sangat penting. Seorang dari temanmu yang bernama Yuyun, sebenarnya dia punya kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan, bahkan oleh Raja Jin. Tapi sayang dia tidak sadar jika dia memilikinya. Kelebihan lainnya, dia juga punya kalung dan secari kain putih. Dan itu artinya langkah pertama kita akan dimulai dengan membebaskannya, lalu membimbingnya agar sadar akan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian, tugas kita akan lebih mudah untuk mengalahkan kekuatan kerajaan itu, jawab Ki Wangsa menjelaskan rencananya. Tole mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh Ki Wangsa. Baik, kita akan membebaskan Yuyun lebih dahulu, ujar Tole dengan tekad yang bulat. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan dan membebaskannya? Pasti tempat itu dijaga sangat ketat, tanya Tole mulai mengajaknya menyusun strategi. Ki Wangsa tersenyum samar. Itu benar, tempat tersebut dijaga dengan ketat. Aku punya beberapa trik yang bisa membantu kita melewatinya. Dan dengan bantuan para jin yang setia kepadaku, kita punya peluang lebih besar, jawabnya mulai membicarakan masalah teknis yang akan dijalankan. Ki Wangsa kemudian memanggil beberapa jin yang setia kepadanya. Dari dalam kegelapan lorong muncul 3 sosok jin berwujud manusia dengan pakaian serba hitam. Mereka siap untuk menjalankan perintah Ki Wangsa. Ini adalah Jana, Lana, dan Sena, kata Ki Wangsa memperkenalkan mereka. Hanya mereka yang tersisa di pihakku. Sebagian sudah tertangkap, termasuk Arum dan Ilah yang sempat berusaha menolong mereka. Tapi tidak apa-apa, dengan kekuatan kita dan mereka yang akan membantu kita dalam misi, aku yakin kita akan mampu, dan kita harus bergerak cepat. Tambahnya menegaskan.
Tole menatap ketiga jin tersebut dan mengangguk. "Terima kasih atas bantuan kalian. Saya harap bersama-sama kita bisa menyelamatkan Yuyun dan yang lainnya," ucap Tole seraya mengangguk. Jana, seorang jin dengan tubuh kekar dan tatapan tajam, maju selangkah. "Kami siap membantu, dan kami pun merasa sangat dendam ingin merebut kembali kerajaan. Kami tahu jalan menuju kerajaan dan beberapa celah yang bisa kita gunakan untuk menyelinap," jawabnya dengan suara yang tegas. Dengan persiapan yang matang, mereka mulai bergerak menuju kerajaan jin. Jalanan yang mereka lalui penuh dengan rintangan dan jebakan. Tapi dengan bimbingan Ki Wangsa dan ketiga jin, sejauh ini Tole dan komplotannya bisa mengatasi setiap halangan yang menghadang. Sementara itu, di malam yang masih pekat dan gelap, Yuyun terisak di kegelapan yang hanya diterangi sebuah obor di kejauhan. Tubuhnya menggigil antara dingin dan ketakutan. Namun, di balik air mata dan rasa takut yang mendalam, ada tekad yang tetap terjaga. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus mencari jalan keluar dari tempat ini dan menghentikan Gondo apapun caranya. Tiba-tiba, suara berderit pelan terdengar, diikuti dengan kemunculan seberkas cahaya yang merayap masuk melalui celah pintu. Yuyun terkejut ketika melihat sosok bayangan besar dan mendekatinya. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan taring tajam yang meneteskan air liur. Yuyun berusaha mundur, namun terbatas oleh tembok dingin di belakangnya. "Siapa? Siapa kamu?" Yuyun bertanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tak menjawab, hanya mengeluarkan suara geraman rendah. Kemudian ia mendekat dan mengulurkan cakar panjangnya yang tajam ke arah Yuyun. Yuyun menjerit ketakutan, merasakan cakar itu menyentuh kulitnya dengan kasar, meninggalkan bekas luka yang berdarah. Dia merasakan darah hangat mengalir dari luka-lukanya, membuatnya semakin lemah. Tangannya yang gemetar berusaha meraih sesuatu untuk melindungi diri. Namun, ruangan itu kosong dari segala macam senjata atau alat yang bisa membantunya. Setelah mendapatkan beberapa serangan, Yuyun tersungkur ke lantai. Nafasnya tersengal, darah yang mengalir dari luka-lukanya membasahi lantai dingin di bawahnya. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Taringnya kini berada di dekat leher Yuyun. "Ya Allah," ucapnya dengan rasa panik kian menjejali pikirannya. Yuyun mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Dia merasakan cakar makhluk itu menggali lebih dalam ke dalam kulitnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah mengalir semakin deras, membuat tubuhnya semakin lemah. Dalam keadaan hampir tak sadarkan diri, Yuyun mendengar suara langkah kaki lain mendekat. "Cukup," kata suara itu penuh otoritas. Makhluk itu pun mundur. Seorang pria berpenampilan aneh dengan jubah hitam dan mata memancarkan kekuatan misterius berdiri di ambang pintu. "Kamu cukup kuat untuk bertahan sejauh ini, Yun, tapi ini baru permulaan," kata Gondo dengan senyum dingin di wajahnya. Di balik kegelapan yang meliputi dirinya, Yuyun merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan yang tak pernah dia sadari sebelumnya mulai bangkit. Meskipun tubuhnya hampir tak berdaya, semangatnya belum sepenuhnya padam. Dengan sisa kekuatan yang ada, Yuyun berjanji dalam hati bahwa dia akan bertahan apapun yang terjadi. "Kita akan lihat seberapa lama kau bisa bertahan," katanya dengan nada mencemooh. Dari balik jubahnya, dia mengeluarkan sebuah pisau yang berkilau di bawah cahaya yang redup. Yuyun menatap pisau itu dengan mata penuh ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gondo mulai menggoreskan pisau ke kulit Yuyun, perlahan dan sadis. Setiap goresan terasa seperti api yang membakar dagingnya. Yuyun menjerit, mengerang merasakan perih. Tapi suara jeritannya hanya memantul di dinding-dinding penjara yang dingin dan suram. Darah mengalir semakin deras dari luka-lukanya yang baru. Namun, Gondo tiba-tiba mendekat dan secara tidak diduga olehnya, dia menjulurkan lidah dan menjilati seluruh darah yang ada di tubuh Yuyun.
Gondo merobek setiap kain yang menempel di atas tubuh Yuyun. Kemudian dia tidak menyisakan satu bagian pun yang tersisa untuk dia jilati, bahkan sampai ke daerah yang terlarang. Dalam keadaan lemah, Yuyun hanya bisa meringis menahan tangis. Ini baru permulaan, Yun. Jika kau tidak berubah pikiran, maka akan ada banyak malam seperti ini, dan aku akan lebih jauh lagi, ujar Gondo dengan penuh percaya diri jika Yuyun akan segera menyerah. Dengan mata yang hampir tertutup, Yuyun melihat pria itu berjalan keluar dari ruangan, meninggalkannya dalam kegelapan dan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, rasa sakitnya begitu intens, namun itu tidak seberapa dibandingkan rasa malu yang dideritanya. Setelah sebelumnya, setiap jengkal dari bagian tubuh Yuyun telah dijilati oleh Gondo. Ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar suara nafas Yuyun yang tersengal dan tetesan darah yang jatuh ke lantai. Malam itu, dalam kesakitan yang tak tertahankan, Yuyun berjanji pada diri sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk melawan balik. Sementara itu, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Adnan, Pak Rusman, Barkah, dan Pak Yudi mulai kembali berangkat dari rumahnya dengan tekad bulat. Mereka merasa bahwa menemukan Pak Suro adalah langkah penting berikutnya untuk mengungkap misteri yang mereka alami. Namun ternyata, mencari keberadaan Pak Suro bukanlah hal yang mudah. Mereka telah berjuang seharian, namun tidak kunjung menemukan lokasi kampung tersebut. Akhirnya mereka hampir menyerah dan putus asa. Namun setelah pulang dari pencarian yang melelahkan, mereka berencana untuk langsung menemui Abah Anom untuk menceritakan apa yang mereka alami selama 2 hari itu. Pak Rusman, Barkah, dan Pak Yudi duduk di depan Mbah Anom dan mulai menceritakan pengalaman aneh mereka di hutan, hilangnya rumah Ki Wangsa, dan kesulitan mereka menemukan kampung Pangarung. Mbah Anom mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau mengerutkan kening. "Bah, kami benar-benar kebingungan. Apakah Mbah Anom tahu sesuatu tentang kampung Pangarung atau tentang Ki Wangsa?" tanya Pak Yudi dengan nada penuh harap. Mbah Anom menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Kampung Pangarung memang dikenal dalam cerita-cerita lama sebagai tempat yang sulit ditemukan. Kampung itu hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama pada malam 1 Suro. Sedangkan Ki Wangsa, dia adalah sosok misterius yang sering dikaitkan dengan berbagai keanehan di hutan itu," jawab Mbah Anom yang tampaknya masih belum menceritakan semuanya. "Jadi, bagaimana kami bisa menemukan kampung Pangarung, Bah? Kami benar-benar perlu menemukan Pak Suro," tanya Barkah. Abah Anom menatap mereka dengan mata tajam. "Pak Suro? Dari mana kalian tahu nama itu?" tanya Mbah Anom terlihat kaget. "Di ujung kampung sebelum kami menemukan Ki Wangsa, kami bertemu dengan sesepuh kampung yang bernama Abah Adnan. Dialah yang memberitahukannya," jawab Pak Rusman. "Tidak, Abah tidak mungkin mengizinkan kalian pergi ke sana. Kalian mungkin tidak tahu siapa Pak Suro dan di mana dia sekarang," ujar Abah Anom yang tampaknya mengetahui siapa Pak Suro yang dimaksud. "Memangnya siapa dia, Bah?" tanya Barkah serius menunggu jawaban. "Dia memang orang sakti yang mengetahui semua rahasia gunung tersebut. Tapi Abah khawatir kalian tidak akan kuat untuk sampai di rumahnya. Abah tidak menyangka kalau urusan ini harus melibatkannya," jawab Abah Anom. Pak Rusman, Barkah, dan Pak Yudi tampak mengerutkan kening, menandakan bahwa mereka belum sepenuhnya faham dengan ucapan Abah Anom. "Pak Suro sebenarnya tidak tinggal di dunia kita. Sampai kapanpun kalian tidak akan menemukannya. Tapi jika kalian benar-benar nekat, kita akan pergi bersama ke sana.
Kalian akan tahu sendiri nanti apa yang akan kalian temukan. Tapi ingat, Abah tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Iya bah, saya sudah bertekad demi anak saya, ujar Rusman yang tampaknya sudah tidak takut apa-apa demi Yuyun. Iya bah, insya Allah kami siap, tambah Pak Yudi. Ya, itu bagus. Tapi meskipun kita datang ke sana, itu tidak menjamin kalian bisa menyelamatkan mereka. Tetapi soal resiko, itu sudah sangat jelas pasti ada. Bahkan nyawa kalian. Timpal Abah Anom memperingatkan mereka sekali lagi. Setelah berbincang-bincang lebih serius dan mengupas tentang Kampung Pangarung dan Pak Suro, mereka sudah sepakat akan pergi esok hari menuju kampung tersebut. Keesokan harinya Pak Suro, Barkah, Pak Yudi dan Abah Anom bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Abah Anom membawa beberapa perbekalan serta pusaka-pusaka pelindung yang diyakini bisa melindungi mereka dari gangguan makhluk halus. Abah Anom tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan dan bahaya. Setelah semua persiapan selesai, mereka mulai perjalanan ke dalam hutan yang berlawanan arah dengan Gunung Puntang. Pagi itu masih gelap dan kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Suara-suara aneh dari dalam hutan mulai terdengar, membuat mereka merasa tidak nyaman. Berhati-hatilah, kita baru saja memasuki daerah keramat kampung itu, ucap Bah Anom dengan suara tenang namun tegas. Langkah demi langkah, mereka semakin dalam memasuki hutan yang tampak semakin angker. Pepohonan yang tinggi dan rapat membuat cahaya matahari sulit menembus, membuat suasana semakin gelap. Angin bertiup lembut, membawa bisikan-bisikan halus yang seakan memanggil mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai dengan aliran yang deras. Kita harus menyeberang, kata Abah Anom. Pegang erat satu sama lain dan hati-hati, batunya licin. Mereka mulai menyeberangi sungai dengan air yang dingin menyentuh kaki mereka. Tiba-tiba Pak Yudi merasa ada sesuatu yang menariknya. Semua tersentak kaget. Pak Rusman dan Barkah tampak ketakutan, sehingga keduanya menelan ludah dengan kedua mata yang terbelalak melihat Pak Yudi yang hampir tenggelam. Abah Anom segera mengeluarkan pusaka pelindung dan melemparkannya ke air. Air sungai tiba-tiba bergolak dan makhluk hitam besar muncul dari dalamnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan sebelum menghilang kembali ke dalam sungai. Itu salah satu penunggu sungai ini. Kita harus lebih hati-hati, ucap Abah Anom. Mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi sungai dengan penuh was-was. Setiap langkah mereka dihantui rasa takut yang kian kuat, apalagi Pak Yudi yang sudah mengalami. Ini benar-benar gila, aku bisa aja mati, gumam Barkah seolah batinnya berteriak ingin pulang. Setelah berhasil menyeberangi sungai, mereka melanjutkan perjalanan. Namun suasana semakin mencekam. Mata-mata merah yang menyala tampak mengintai mereka dari kejauhan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada yang mencoba menghalangi mereka. Tetap dekat, jangan ada yang terpisah, ucap Abah Ayub memimpin dengan tongkat berukir yang menyala samar di kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Dari kegelapan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang dan berwajah pucat. Wanita itu tertawa terbahak sambil melayang di udara. Abah Anom segera mengeluarkan mantra dan mengusir sosok tersebut. Gangguan datang silih berganti, namun mereka terus berjalan. Kini melewati jalan setapak yang semakin sulit dilalui. Akar-akar pohon menjalar di tanah. Bah, apakah tempatnya masih jauh? Tanya Barkah yang tampaknya sudah hampir menyerah. Aku juga tidak tahu dan tidak pernah ada yang tahu. Kampung itu terletak di tempat yang tidak bisa ditentukan. Tapi jika memang takdir kita harus menemukannya,
nanti juga kita akan menemukannya, ujar Abah Anom menjelaskan. Berarti kita berjalan tanpa kepastian, Bah? Tanya Barkah lagi semakin lesu. Ya, aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya tentang resiko ini. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah bagian hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan keras yang menggema di seluruh hutan. Suara itu disusul dengan suara langkah kaki berat yang datang mendekat. Dari kegelapan muncul sosok besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan, memperlihatkan taring-taring tajamnya. Lari! Teriak Barkah. Jangan! Teriak Abah Anom mencoba menahan mereka, tapi terlambat. Pak Rusman dan Pak Yudi dengan spontan berlari mengikuti Barkah. Mereka berlari secepat mungkin, namun makhluk itu terus mengejar dengan langkah berat yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Di tengah pelarian, mereka harus melompati akar-akar pohon yang menjalar di tanah, menghindari ranting-ranting berduri yang menjulur dari pohon. Saat mereka berlari, Pak Rusman terjatuh dan kakinya terperangkap dalam akar pohon yang besar. Mendengar suara teriakan, Barkah dan Pak Yudi segera kembali dan membantu Pak Rusman melepaskan diri. Makhluk besar itu semakin mendekat. Dengan sekuat tenaga, mereka berhasil mengangkat Pak Rusman dan melanjutkan lari mereka. Namun tiba-tiba, dalam sekejap seperti tertiup angin, sosok besar tersebut seketika menghilang. Dan di balik menghilangnya makhluk tersebut, ada Bah Anom yang sudah berdiri di depannya. Maaf Bah, saya sudah tidak kuat lagi, ucap Barkah terlihat sangat ketakutan. Tidak ada gunanya kau menyerah di sini. Mau tidak mau kita harus melanjutkan, karena kembali pun itu tidak akan mudah, ujar Abah Anom yang merasa perjalanan mereka sudah terlanjur jauh memasuki alam lain. Tapi Bah, ujar Barkah lagi. Namun Abah Anom tidak menggubrisnya. Dia segera melanjutkan perjalanan. Ketiganya pun dengan cepat mengikuti dan berlindung di belakang Bah Anom. Saat malam tiba, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tampak berbeda dari yang lainnya. Jalan itu dipenuhi dengan batu-batu besar yang disusun rapi, seolah-olah membentuk pola tertentu. Kita harus mencoba jalan lain. Mereka mengikuti jalan setapak itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Namun, jalan itu membawa mereka ke sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Mereka melihat cahaya redup yang tampak seperti obor. Itu mungkin tanda dari kampung Pangarung, kata Abah Anom. Mereka menuruni lembah itu dengan penuh semangat, meskipun tubuh mereka sudah sangat lelah. Ketika sampai di bawah, mereka melihat sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh pagar bambu. Cahaya obor-obor yang dipasang di sepanjang jalan memberikan pemandangan yang tenang namun misterius. Ini dia, kampung Pangarung, kata Abah Anom dengan lega. Mereka berjalan menuju kampung itu dengan langkah yang lebih ringan. Hati-hatilah, tantangan dan gangguan mungkin saja belum berakhir, ujar Abah Anom dengan langkah yang waspada. Kampung Pangarung tampak tenang, namun ada aura misterius yang mengelilinginya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai dan masih banyak misteri yang harus diungkap. Namun mereka merasa lega telah sampai di sini dan siap untuk menemukan Pak Suro, mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan mereka. Mereka berjalan menelusuri kampung itu yang terlihat beberapa rumah berjauhan. Namun suasana tampak sangat sepi dan sunyi. Di ujung lembah, mereka melihat sebuah gubuk tua yang misterius. Itu mungkin rumah Pak Suro, kata Barkah dengan harap-harap cemas. Mereka pun mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Namun ketika mereka sampai di depan pintu, gubuk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Ini tidak mungkin, gumam Pak Yudi dengan putus asa. Kita sudah sangat dekat, ujar Barkah yang terlihat bingung saat rumah yang dituju tiba-tiba lenyap. Setelah berjalan beberapa menit lagi,
Mereka disambut oleh seorang pria tua dengan jubah putih panjang dan tatapan yang penuh wibawa. "Selamat datang di Kampung Pangarung," katanya dengan suara yang dalam dan tenang. "Saya adalah Pak Suro. Saya tahu kalian datang ke sini dengan tujuan yang sangat penting," ujarnya yang tampaknya sudah tahu dengan kedatangan dan tujuan mereka. Pak Rusman, Barkah, dan Pak Yudi merasa lega dan penuh harap. Abah Ano melangkah dan mulai berbicara. "Pak Suro, kami membutuhkan bantuan Anda." Pak Suro mengangguk. "Kalian telah melalui banyak rintangan untuk sampai di sini. Mari kita bicarakan semuanya di dalam. Ada banyak hal yang harus kalian ketahui, dan perjalanan kalian masih sangat panjang," ujar Pak Suro. Dengan penuh rasa penasaran, mereka mengikuti Pak Suro masuk ke dalam rumahnya, siap untuk mendengar cerita dan petunjuk darinya yang mungkin bisa membawa mereka pada jawaban atas semua misteri yang mereka hadapi. Sementara itu, Tole dan Ki Wangsa bersama anak buahnya setelah melewati perjalanan bersama dengan segala rintangan yang dihadapi, mereka akhirnya tiba di sebuah pintu rahasia. Pintu itu sekilas tidak terlihat karena tersembunyi di balik sebuah batu besar. Ki Wangsa memberi isyarat agar mereka berhenti dan berbisik. "Ini adalah pintu belakang menuju penjara kerajaan. Kita harus sangat hati-hati," ujarnya berbisik dengan serius mengingatkan. Tole, Ki Wangsa, dan anak buahnya berdiri di depan batu besar yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Pintu rahasia itu tersembunyi dengan sangat baik, nyaris tidak terlihat oleh mata yang tidak awas. Ki Wangsa melangkah maju dan mulai merapalkan mantra kuno sambil menyentuh batu besar itu. Perlahan, batu itu menggeser, mengungkapkan sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. "Tole, bantu aku membuka pintu ini," kata Ki Wangsa sambil menunjuk pada engsel-engsel berkarat yang menahan pintu kayu itu. Tole mengangguk dan bersama-sama mereka mulai mendorong pintu tersebut. Pintu itu berderi keras, menandakan usianya yang sudah sangat tua. Akhirnya, setelah beberapa usaha keras, pintu itu terbuka, mengungkapkan sebuah lorong gelap yang panjang dan berliku. "Masuklah dengan hati-hati. Lorong ini penuh jebakan," ujar Ki Wangsa sambil berjalan perlahan memandu mereka. Mereka melangkah masuk ke dalam lorong, bergerak perlahan dan hati-hati untuk menghindari jebakan-jebakan yang tersembunyi. Lorong itu sempit dan lembab, dengan suara tetesan air yang menggema di sekitarnya. Setiap langkah terasa berat dan penuh kewaspadaan. Setelah berjalan, mereka tiba di depan sebuah pintu besi besar yang tampak sangat kuat. Di depan pintu itu berdiri beberapa orang penjaga. Sosok tinggi besar dengan wajah garang dan mata menyala merah. Penjaga itu memegang sebuah tombak panjang yang berkilau dalam cahaya obor. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya salah satu penjaga dengan suara yang dalam dan menggelegar, mengacungkan tombaknya ke arah mereka. Ki Wangsa melangkah maju dengan tenang. "Apa kalian lupa padaku?" tanya Ki Wangsa seraya berjalan lebih lambat sambil menatap mereka. Keterkejutan jelas tampak di wajah para penjaga. Mereka sangat mengenal Ki Wangsa karena pernah menjadi bagian dari kerajaan tersebut. Namun mereka menggeram, terkesan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke kerajaan. "Tidak ada yang bisa melewati pintu ini tanpa izin dari raja. Kalian hanya akan menemukan kematian di sini," ujarnya dengan nada penuh ancaman. Tole dan anak buah Ki Wangsa bersiap-siap untuk bertarung, mengangkat senjata mereka dengan waspada. Ki Wangsa merapalkan mantra pelindung, membuat aura kekuatan melingkupi mereka. Penjaga itu pun mulai menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Tombaknya bergerak seperti kilat. Tole dengan cekatan menghindar dan menyerang balik dengan pusakannya. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan suara dentingan senjata menggema di lorong gelap itu. Para penjaga itu sangat kuat dan tangguh, tetapi dengan kerjasama,
Tole dan anak buah Ki Wangsa berhasil memberikan perlawanan yang sengit. Ki Wangsa menggunakan ilmunya untuk melemahkan penjaga. Kau cepat masuk dan selamatkan mereka, Perintah Ki Wangsa pada Tole dan yang lainnya. Sementara dia dan anak buahnya akan menahan para penjaga dalam pertarungan sengit ini. Tole mengangguk mengerti. Dia bersama anak buah Ki Wangsa langsung menyelinap masuk dengan cepat ke dalam untuk membebaskan para tahanan. Mereka bergerak cepat melewati pintu kayu itu dan memasuki ruangan di baliknya. Di dalam, mereka menemukan para tawanan yang dikurung dalam sel-sel yang lembab dan gelap. Para tawanan tampak lemah dan terluka. Ruangan yang lembab itu gelap, hanya diterangi sinar lentera di setiap penjara. Bau busuk tercium menyengat dari jasad yang membusuk di dalamnya. Tole terdiam saat matanya terbelalak menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Para tahanan layaknya seekor babi yang harus diam dalam kubangan lumpur kotorannya sendiri. Ya Allah, mereka benar-benar diperlakukan dengan biadab, gumam Tole. Lalu Tole segera membuka sel-sel dan membebaskan para tawanan. Tapi saat dia selesai membuka semua kunci penjara, Tole tampak kebingungan karena ternyata dia tidak menemukan Yuyun dan kedua temannya. Di mana mereka? Apa mungkin mereka sudah dihabisi? Gumamnya bertanya-tanya. Itu tidak boleh terjadi. Aku yakin masih ada ruang tahanan lain di kerajaan ini. Gumamnya mengangguk. Dia merasa yakin dengan dugaannya. Tampaknya Ki Wangsa sudah selesai membereskan dua penjaga tersebut. Sekarang kita harus masuk ke istana dan membunuh segera raja. Kita akan membebaskan semua tahanan sebelum istana ini hancur, ujar Ki Wangsa seolah ingin menepis kebingungan Tole. Dengan langkah cepat mereka meninggalkan penjara dan mulai menyelinap menuju istana. Ki Wangsa memimpin, menunjukkan jalan melalui lorong-lorong gelap dan sempit yang sangat panjang. Perjalanan mereka dipenuhi ketegangan. Setiap suara kecil membuat mereka berjaga-jaga, takut ada penjaga lain yang akan muncul. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang tampak seperti ruang penyimpanan. Di sana, Tole melihat berbagai macam senjata dan baju zirah yang tampaknya jarang digunakan. Ini adalah senjata-senjata rahasia yang mungkin mereka tidak tahu, dan kita bisa menggunakannya, kata Ki Wangsa sambil mengambil sebuah pedang yang tampak kuat dan mengenakan baju zirah. Persiapkan diri kalian, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, ujarnya sambil bergegas. Tole dan yang lain mengambil senjata yang mereka anggap paling cocok. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju aula utama istana, tempat sang raja biasanya berada. Saat mereka semakin dekat, mereka mendengar suara-suara dari dalam aula. Suara Raja Gondo terdengar sedang memberikan perintah kepada bawahannya. Tole mengintip melalui celah pintu dan melihat Gondo duduk di singgasana, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya. Ini saatnya, bisik Ki Wangsa. Ingat, kita harus bergerak cepat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengumpulkan pasukan, ujarnya seolah sudah mengatur strategi dengan matang. Mereka bergegas memasuki aula, mengejutkan Gondo dan para pengawalnya. Suasana aula yang awalnya penuh dengan kesombongan berubah menjadi ketegangan. Pengkhianat! Teriak Raja Gondo saat melihat Ki Wangsa. Dia tahu bahwa di depannya adalah raja yang pernah berkuasa. Ki Wangsa hanya tersenyum. Hari pembalasan telah tiba, Gondo. Kau akan membayar atas apa yang telah dilakukan di kerajaanku, jawab Ki Wangsa dengan keberanian. Kurang ajar. Cepat, tangkap mereka. Jangan sampai lolos, ucap Gondo memerintahkan semua pengawalnya. Hindra, Nunung, cepat amankan seluruh ruangan tahanan dan kunci semua jalan keluar dari kerajaan ini, perintah Gondo pada kaki tangannya. Keduanya pun pergi dengan cepat menggunakan kekuatannya. Wujud Gondo seketika berubah. Seluruh tubuhnya saat ini ditumbuhi oleh bulu-bulu lebat. Badannya pun semakin membesar. 3 tanduk keluar dari kepalanya. Matanya besar, merah menyala seakan terbakar.
Sosok Gondo mengeram siap untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Pengawal kerajaan segera mengerahkan pasukannya dan menyerang mereka dengan brutal. Namun Tole dan yang lainnya sudah siap. Mereka bertarung dengan berani, menggunakan kemampuan mereka untuk melawan para penjaga yang terlatih. Di tengah kekacauan, Tole selintas melihat sebuah tulisan di atas sebuah pintu dengan kata dunia. Seketika, dia teringat dengan kata-kata para tahanan tadi. Lalu ia pun segera menyadari bahwa kata pertama yang sudah dipahaminya mungkin memiliki kunci untuk mengungkap rahasia. Ini adalah kata pertama yang mereka katakan. Aku yakin kata kunci, buku, dan mantra ada di ruangan di balik buku tersebut, gumam Tole mengangguk-angguk. Sementara pertarungan berlangsung dengan suara gemuruh dari berbagai sumber. Tole berlari menyelinap menuju pintu tersebut. Ia mendekatinya dan berniat untuk membukanya. Tapi tiba-tiba, "Apa yang kau lakukan?" teriak Gondo. Dia pun melesat terbang secepat kilat menghadang Tole. Namun, Tole segera menghindar dengan cepat. Dia berusaha menjauhi Gondo karena dia tahu jika ilmunya tidak akan mampu untuk menghadapinya seorang diri. Ki Wangsa melihat kesempatan ini dan segera melangkah maju. "Ayo, sudah saatnya kita habisi berdebah ini. Dia yang telah keji melakukan penyiksaan," ujar Ki Wangsa mencoba membakar semangat Tole. Kemudian pertarungan ketiganya pun tak dapat dihindarkan. Mereka saling menyerang silih berganti dengan kekuatan dan ilmu yang dimiliki. Namun sekeras apapun usaha mereka, namun tetap Gondo masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. "Gondoruo!" Dan bahkan Tole dan Ki Wangsa tampak sudah mengeluarkan darah di hidung dan sudut bibir mereka setelah berkali-kali jatuh bangun terkena hantaman serangannya. "Kurang ajar, ternyata dia sangat kuat. Aku harus cari cara lain untuk melenyapkannya," gumam Ki Wangsa berpikir di tengah-tengah ketidakberdayaannya. "Baiklah, aku harus menjalankan siasat," gumam Ki Wangsa yang akan segera menjalankan sebuah rencana. Ki Wangsa kembali bangkit dan bergabung dalam pertarungan. Namun ternyata secara diam-diam dia membisiki Tole untuk segera pergi dan menghabisi semua prajurit di ruangan tersebut. Tole pun dengan cepat bergerak mengikutinya. Dengan serangan membabi buta dan kekuatan penuh, keduanya tampak mengamuk membantai satu demi satu dari para prajurit kerajaan, termasuk para pengawal dan para petinggi kerajaan yang ada di ruangan tersebut. Sebelum para prajurit yang ada di luar ruangan mengetahui tindakan mereka, Gondo yang bergabung dalam pertarungan terlihat terus mengejar Ki Wangsa dengan brutal. Namun Ki Wangsa dengan lincah terus menghindarinya. Setelah beberapa lama mereka bertarung, akhirnya Tole dan Ki Wangsa beserta anak buahnya berhasil menghabisi hampir seluruh pihak lawan yang ada di ruangan tersebut. Menyadari bahwa pihaknya sudah hampir menang, dengan cepat Ki Wangsa menjalankan rangkaian langkah berikutnya dari rencana siasatnya. "Kerja bagus anak-anak, aku harus segera menutupnya," gumam Ki Wangsa seraya melesat menuju pintu. Dia menutup rapat pintu tersebut dan mengunci dengan ilmunya. Lalu saat dia kembali, semua pasukan kerajaan di ruangan itu pun akhirnya terbunuh tak tersisa. Ki Wangsa dan yang lainnya termasuk Tole langsung segera mengepung Gondo dari berbagai penjuru. "Sekarang kau tidak akan bisa menghindar dari kematian," ujar Ki Wangsa melangkah perlahan dengan kedua mata memandang tajam ke arah Gondo. "Kalian kira dengan begini, kalian akan bisa mampu menyaingi kekuatanku?" Timpal Gondo seolah merasa sangat mudah menghadapi mereka. "Cepat, habisi dia!" teriak Ki Wangsa yang disambut gerakan cepat oleh Tole beserta anak buahnya. Tole, Ki Wangsa dan anak buahnya bergerak dengan cepat menyerang Gondo dari berbagai arah. Ruangan besar itu dipenuhi dengan suara dentingan senjata dan mantra-mantra. Gondo menghindari serangan-serangan itu dengan kelincahan yang luar biasa, membalas dengan kekuatan gaibnya yang mematikan. Pertarungan itu sangat sengit.
Tole dan Ki Wangsa berusaha keras untuk mengkoordinasi serangan mereka, tapi Gondo selalu berhasil mengantisipasi dengan menghindar. Tole menggunakan pusakanya dengan mahir, mencoba mencari celah di pertahanan Gondo. Ki Wangsa mengandalkan ilmu gaibnya, melancarkan serangan-serangan melemahkan pertahanan Gondo sedikit demi sedikit. "Sekarang!" teriak Ki Wangsa saat melihat kesempatan. Tole melompat dengan cepat, mengarahkan pusakanya langsung ke arah Gondo. Namun, Gondo dengan cekatan menangkis serangan itu dengan tongkat saktinya, lalu melancarkan serangan balik yang memaksa Tole mundur. Tole tersungkur, merasa sakit di tubuhnya setelah terhempas oleh kekuatan dahsyat dari serangan Gondo. Dia bangkit menatap Gondo dengan tekad yang kuat. "Ki Wangsa, kita harus melakukan serangan gabungan," bisik Tole dengan nafas tersengal. Ki Wangsa mengangguk. "Baiklah, kita harus fokus dan kerjasama. Aku akan melancarkan serangan dari kanan dan kau dari kiri." Mereka segera mengatur strategi dan melancarkan serangan gabungan. Tole dan Ki Wangsa menyerang dengan kecepatan dan koordinasi yang luar biasa, membuat Gondo kesulitan mengantisipasinya. Serangan demi serangan mengarah pada titik lemah Gondo yang mulai terdesak. Gondo semakin marah dan meningkatkan kekuatannya. Dia berteriak sambil melancarkan serangan energi besar yang menghantam Ki Wangsa dan Tole. Namun, mereka berhasil menghindar dengan lincah meskipun terkena dampak dari ledakan tersebut. Ki Wangsa merapalkan mantra yang lebih kuat, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. "Tole, ini saatnya. Manfaatkan momen ini untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu." Tole merasakan semangat baru membara dalam dirinya. Dengan pusaka di tangannya, dia melompat tinggi ke udara, mengarahkan serangan terakhirnya langsung ke arah Gondo. Cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan saat pusaka itu mengenai targetnya. Gondo berteriak kesakitan, terhempas ke belakang. Serangan gabungan dari Tole dan Ki Wangsa telah berhasil melemahkannya. Namun Gondo belum kalah. Dia bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Ki Wangsa melangkah maju, merapalkan mantra terakhirnya. "Ini adalah akhir dari tiranimu, Gondo," ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Cahaya dari mantranya membungkus Gondo, membuatnya tak bisa bergerak. Tole mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan terakhirnya. Dengan pusaka yang bersinar terang, dia menusukkan senjatanya ke jantung Gondo. Gondo menjerit, kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Lalu kekuatannya pun lenyap seketika. Keheningan menyelimuti ruangan ketika Gondo terbaring tak berdaya. Prajurit yang tersisa menyaksikan pemimpin mereka tumbang. Mereka segera menyerah dan meletakkan senjata. Tole dan Ki Wangsa berdiri dengan nafas terengah, tetapi dengan perasaan lega. Mereka telah berhasil mengalahkan Gondo dan membebaskan semua tahanan. Ki Wangsa sangat senang dan berjalan menghampiri semua anak buahnya. "Ini adalah kemenangan kita," ujar Ki Wangsa dengan senyum bangga. Anak buahnya mengangguk. "Ya, ini adalah awal dari era baru untuk kerajaan ini. Kita akan membangun kembali dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi yang mengusiknya," ujar salah satu anak buahnya. Tole yang samar-samar mendengar percakapan mereka. Dia mengerutkan keningnya, seolah dia mendengar sesuatu yang ganjil dari pembicaraan mereka. Membangun kembali? Bukankah tadinya mereka ingin menghancurkan kerajaan ini? Baiklah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjut cerita perjuangan tiga sahabat Yuyun, Nyunyung, dan Mas Hendra di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak. Setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.